Selamat datang di Keraktu Channel. Jadi di video kali ini saya akan compare sebuah modem rakitan dari Keraktif seperti ini dengan modem pabrikan yaitu tipe Huawei E5577 yang seperti ini guys. Jadi kedua alat ini itu namanya MiFi. MiFi itu mobile wifi, jadi dia mancarin wifi untuk internetan. Dan sumber internetnya itu dari kartu GSM, jadi dia bisa diisi kartu GSM yang ada kuotanya kemudian disebarin, jadi kayak hotspotan dari HP Android ke HP Android misalnya. Kenapa kita butuh alat ini? Ya, yang pertama jika kita punya lebih dari satu HP, kan kalau misal kita isi semua kuotanya itu bakal lebih boros. Makanya dengan satu kartu satu kuota kemudian masukin alat ini, kita bisa sebarin ke 2, 3, 4 atau 5 HP sekaligus, jadi lebih irit. Kemudian kalau kita punya HP iPhone atau HP yang sinyalnya keblokir, kalau pakai alat ini kita tetap bisa internetan pakai wifi kayak gitu kan. Jadi sekarang kalian sudah paham apa alat ini dan kegunaan alat ini. Untuk selanjutnya saya akan kasih tahu apa persamaan antara kedua modem ini dan apa perbedaan antara kedua modem ini. Untuk persamaan yang pertama, dia itu MiFi, mobile wifi. Dia bisa bekerja tanpa dicolokin listrik, jadi dia menggunakan sistem baterai. Untuk persamaan yang kedua, dia itu spesifikasinya itu sama-sama CAT4, jadi dari segi kecepatan itu sama ya. Untuk download itu sampai 150 Mbps dan untuk uploadnya itu 50 Mbps. Sepertinya kalau dari segi persamaan cukup seperti itu. Sekarang kita akan bahas dari segi perbedaan kedua modem ini. Perbedaan yang pertama ya jelas dari bentuk fisik udah kelihatan sangat berbeda. Yang pertama ini pabrikan, yang kedua itu customan. Yang pabrikan tentu ada layarnya, dia itu bisa untuk memonitoring sinyalnya berapa, baterainya tinggal berapa, seperti itu. Sedangkan untuk yang modifan ini dia itu kita bisa custom casingnya, bisa kita kasih nama sesuai keinginan kita pakai 3D printing. Ya dari segi fisik pokoknya udah berbeda ya antara kedua modem ini. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mesinnya ini kita bikin dari mesin HP Redmi 4A ya, yang udah kita modif, udah oprek, udah setting auto-autoan untuk optimasi menjadi modem. Dan sedangkan modem pabrikan dia itu dari Huawei, jadi dia emang fungsinya sebagai modem kayak gitu. Nah secara fungsi sama-sama untuk internetan, cuma nanti kalau misal kita ada keperluan untuk injek, nah itu yang membedakan. Jadi lebih komplit pakai modem rakitan yang ini guys. Kemudian dari segi booting atau nyala, dia itu lebih cepat modem Huawei karena dia memang pabrikan, dia dioptimasi sebagai modem. Sedangkan yang kita bikin ini dia itu kan basicnya HP, kemudian dioprek, ada script. Jadi untuk booting agak lebih lama, tapi nggak sampai 5 menit, paling nggak 3 menit doang. Kemudian untuk ketahanan baterai dari modem rakitan ini sekitar 4-5 jam dengan pemakaian non-stop. Sedangkan Huawei E5577 dengan baterai yang seperti ini dia kurang lebih paling enggak 3 jam doang kalau pemakaian full. Tapi kalau cuma standby itu bisa lebih lama karena dia itu ada mode sleep mode kayak gitu ya. Jadi modem pabrikan ini dia itu udah pintar. Kalau misal nggak ada yang nyambung, dia bakal matiin wifi. Ketika nanti kita pencet tombol power 2 kali, wifi-nya nyala lagi. Nah, fitur ini tentunya bisa untuk memperhemat baterainya itu sendiri. Nah, sedangkan modem rakitan yang kita punya nggak ada fitur seperti itu. Kalau kita pengen ngerit baterai, ya kita mode terbang secara manual. Kemudian dari segi kecepatan ngisi baterai, lebih cepetan modem rakitan karena kita pakai modul fast charging Type C ya. Dia itu bisa sampai 3 ampere kalau kondisi baterainya itu kosong. Nah, sedangkan modem pabrikan Huawei E5577 ini itu dia masih pakai micro USB ya. Jadi dia ampernya cuma 1 ampere, saya udah ukur. Kemudian untuk mengontrol modem Huawei kita bisa melalui web UI ya. Sedangkan kalau cuma lihat indikator baterai dan sinyal kita bisa lihat LCD. Nah, sedangkan untuk modem rakitan yang ini kalau kita mau ngontrol baterai, sinyal, jalanin script, jalanin injek, kita harus remote pakai SCR CPY. Jadi caranya berbeda. Kalau untuk pemula tentu lebih gampang yang Huawei. Kalau untuk opreker cocoknya pakai modem rakitan.
Kemudian untuk perbedaan yang sangat vital, sakral, dan penting banget dan menjadi sebuah keunggulan untuk modem rakitan ini adalah dari segi fungsi. Jadi keunggulan dari modem rakitan ini adalah dia itu bisa langsung injek di situ kemudian disebarin. Jadi tanpa perlu STB, ya, paham ya? Nah, sedangkan di Huawei E5577 dia itu nggak bisa pakai VPN. Misal kita mau injek paket A, paket B, pakai VPN itu nggak bisa, nggak ada menunya, nggak ada fiturnya. Nah, kalau modem rakitan ini karena dia itu basicnya dari HP, jadi dia itu bisa pakai aplikasi apa, V2 RNG bisa, HTTP custom bisa, kemudian pakai Clash for Magis, Clash for Android, Box for Magis bisa semua. Tinggal pilih sesuka hati kalian. Dan yang membedakan antara modem rakitan buatan Kereaktif adalah dia itu bisa untuk ngatasin si biru yang sering gonta-ganti IP, yaitu adanya script auto mode pesawat. Jadi ketika nggak connect dia bakal mode pesawat, dan hebatnya lagi kalau mode pesawatnya aktif, hotspotnya nggak mati ya. Jadi hotspotnya tetap nyala. Nah, fitur ini sangat-sangat berguna untuk para pengguna si biru yang sering DC. Sedangkan kalau kita pakai modem Huawei, kita nggak bisa nginjek di modemnya, tapi kita nginjeknya di HP. Jadi HP kita nyambung ke Huawei. Nah, HP kita nginjek pakai aplikasi misal HTTP custom, V2R kayak gitu ya, tapi itu lebih ribet. Setiap temenmu atau saudaramu mau nyambung, mau pakai injek, dia perlu nginstal aplikasi di HP-nya masing-masing. Itu lebih ribet, guys. Jadi lebih praktis pakai modem rakitan. Nginjeknya ada di modem, jadi disebarin dalam bentuk WiFi, dia itu udah mateng, tinggal nyambung aja tanpa setting, tanpa repot-repot, pokoknya tinggal connect aja kayak gitu guys. Dan untuk perbedaan yang terakhir adalah untuk varian yang saya pegang ini, dia itu dikhususkan untuk hotspotan. Jadi untuk Type-C pada modem rakitan ini dia itu cuma buat ngecas, bukan buat kabel data. Jadi ketika mau dipakai di OpenWRT nggak bisa, harus ditambah port micro USB bawaannya. Ini sebenarnya bisa kita modif lagi, cuma untuk yang saya pegang ini memang saya bikin khusus untuk MiFi doang, bukan untuk OpenWRT. Sedangkan untuk Huawei E5577 ini dia itu bisa sebagai MiFi, bisa dibawa kemana-mana. Ketika dicolokin micro USB ke STB OpenWRT, dia juga bisa jadi modem ke OpenWRT. Nah, bedanya di situ. Tapi ini tidak menjadi sebuah masalah karena memang kita bikin alat ini tujuannya buat MiFi, bukan buat modem di OpenWRT. Kayak gitu ya guys ya. Nah, jadi video untuk perbedaan antara modem rakitan dari Kereaktif dan Huawei udah sampai di sini aja ya guys ya. Semoga kalian paham, kalian udah tahu perbedaannya dan kalian udah tahu kebutuhan kalian seperti apa. Kalau kalian butuh modem rakitan dari Kereaktif, langsung aja cek deskripsi video ini, langsung beli, langsung check out, keburu kehabisan. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.